Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah termodinamika. Adapun materi-materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, kerja untuk mengubah panjang seutas kawat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Nia Miftaul Janah dengan NIM 4211 420070. Materi yang kedua yaitu kerja untuk mengubah luas bidang selaput permukaan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rahayu Widyaningsih dengan NIM 4211420072. Materi yang ketiga yaitu kerja untuk mengubah muatan sel terbalikan yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Susana Fadarasaya dengan NIM 4211420073. Materi yang keempat yaitu kerja untuk mengubah polarisasi padatan elektronik yang akan disampaikan oleh rekan saya, Chandra Van Leon dengan NIM 4211420074. Dan materi yang terakhir yaitu kerja untuk mengubah magnetisasi suatu padatan magnetik yang akan disampaikan oleh dua rekan saya, yaitu Barnas Atala dengan NIM 4211420075 dan Eka Wahyunisari dengan NIM 4211420076. Oke, lanjut saja langsung ke materi yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu tentang materi kerja untuk mengubah panjang seutas kawat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerja itu? Jadi, kerja itu adalah sistem mengalami pergeseran karena bereaksinya gaya. Jadi, kalau ada pergeseran dan gaya, itu disebut dengan kerja. Nah, lalu dalam PPT itu dapat dilihat bahwa pembagian kerja dalam termodinamika itu ada dua, yaitu kerja internal dan kerja eksternal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kerja internal dan eksternal itu? Jadi, kerja internal adalah kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain. Nah, kalau kerja eksternal itu adalah kerja yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem itu sendiri. Lalu kalau dalam termodinamika yang berperan itu kerja internal atau eksternal? Nah, dalam termodinamika yang berperan itu adalah kerja eksternal, yakni interaksi sistem dan lingkungannya. Nah, jadi antara interaksi sistem dan lingkungannya itu terdapat perubahan yang terjadi yang dapat diberikan oleh kuantitas makroskopik yang berhubungan dengan sistem secara keseluruhan, seperti itu. Lalu di situ ada panjang seutas kawat yang ditarik gaya F berubah dari L menjadi L plus DL, dan kerja infinitesimal yang dilakukan pada kawat ialah didapat rumusan yaitu dW sama dengan FdL. Nah, maksud dari rumus dW sama dengan FdL itu adalah nilai dari dl itu kan positif ya, tidak ada negatifnya. Nah, itu merupakan pemuaian kawat, yang artinya pemuaian kawat itu adalah kerja itu pasti terjadi pada kawat. Nah, kerja yang terjadi itu adalah kerja positif. Jadi, untuk perubahan panjang tertentu dari Li ke Lf dapat dilihat bahwa didapat rumus yaitu W sama dengan integral dari Li sampai dengan Lf Fdl. Nah, maksud dari rumus tersebut itu apa sih? Jadi, maksudnya itu dengan F itu kan menyatakan besar gaya sesaat pada setiap saat selama proses itu berlangsung gitu. Nah, jika kawatnya itu mengalami gerak yang melibatkan gaya tak berimbang yang besar, maka integralnya itu tidak dapat dicari dengan memakai koordinat termodinamika. Nah, maksudnya itu koordinat termodinamika itu mengacu pada kawat secara keseluruhan. Nah, kawat itu berubah panjangnya sebesar dl karena gaya F. Jika proses perubahan panjang kawat tersebut reversibel, yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, jadi reversibel itu dapat dibalik, di mana F-nya itu adalah gaya tegang kawat kerja oleh gaya tegangan kawat untuk mengubah panjang kawat tersebut, yaitu dW sama dengan FdL. Nah, dengan anggapan F-nya itu selalu positif, sedangkan kalau dl-nya itu kan berharga positif itu apabila kawatnya itu bertambah panjang, dan dl-nya itu bernilai negatif apabila kawatnya itu berkurang gitu panjangnya. Nah, maksudnya itu adalah kerja berharga atau positif itu kan jika sistem itu melakukan kerja terhadap lingkungannya, dan kerjanya itu berharga negatif jika lingkungannya itu melakukan kerja terhadap sistem, seperti itu. Lalu langsung aja kita ke pembahasan soalnya ya, supaya lebih mudah dimengerti lagi. Jadi saya mempunyai contoh soal, yaitu seutas kawat dengan luas penampang 3 mm persegi ditarik oleh gaya 2,7 Newton,
hingga panjangnya bertambah dari 90 cm menjadi 90,03 cm. Pertanyaannya adalah, hitung tetapan gaya K dari kawat tersebut. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama yaitu kita tulis diketahuinya itu apa saja. Nah, jadi luas penampang yang diketahui kan, luas penampang itu dalam fisika disimbolkan dengan A. A sama dengan 3 mm persegi. A satuannya itu adalah meter persegi. Jadi 3 mm persegi diubah ke meter persegi itu menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Ditarik oleh gaya 2,7 Newton. Gaya dalam fisika disimbolkan dengan F. Jadi F sama dengan 2,7 Newton. Nah, hingga panjangnya bertambah dari 90 cm menjadi 90,03 cm. Jadi panjang kawat awalnya itu kan 90 cm diubah menjadi meter. Nah, jadi hasilnya 90 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kan 90 dari 90 ke 90,03 cm. Berarti pertambahan panjang kawatnya itu adalah 0,03 cm. Diubah ke meter jadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah, yang ditanya itu adalah gaya K, tetapan gaya K. Nah, K itu rumusnya adalah F per L. F-nya 2,7 Newton dibagi dengan L-nya itu pertambahan panjang kawat tadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jadi hasilnya itu 9.000 Newton per meter gitu. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi saya tadi adalah kawat berubah panjangnya itu sebesar dl karena gaya F. Jika proses perubahan panjang kawat tersebut reversibel atau dapat dibalik, F-nya itu adalah gaya tegang kawat kerja oleh gaya tegangan kawat untuk mengubah panjang kawat tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Deningsih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu tentang kerja untuk mengubah luas bidang selaput permukaan. Pada gambar di layar yaitu terdapat sebuah film yang membentang di atas kerangka kawat kaku yang dikenal sebagai kerangka Maxwell. Kerangka Maxwell ini memiliki kawat yang bergerak di sebelah kanan. Sebuah gaya luar yang disebut dengan F menggeser kawat yang dapat bergerak sejauh jarak yang sangat kecil atau disebut dengan dx. Pertimbangkan sebuah selaput permukaan yang terdiri dari dua permukaan yang menutupi air direntangkan melintasi kerangka kawat. Sisi kanan kerangka kawat dapat digerakkan. Jika kawat bergerak memiliki panjang L dan tegangan permukaannya gamma, maka gaya yang beraksi pada kedua selaput itu adalah 2 gamma kali L. Gamma di sini yaitu sebagai tegangan permukaannya dan L sebagai panjang kawat. Pergeseran infinitesimal dx yaitu dw sama dengan 2 gamma kali L dx. Tetapi untuk dua selaput yaitu menjadi 2L dx sama dengan dA. Maka diperoleh dw sama dengan gamma kali dA. Untuk perubahan berhingga dari AI ke AF yaitu W sama dengan integral dari AI sampai AF gamma dA dengan batas atas AF dan batas bawah AI. Gamma di sini yaitu sebagai tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter dan A sebagai luas permukaan dengan satuan meter kuadrat dan W sebagai usaha dengan satuan Joule dan L sebagai panjang kawat. Perkenalkan, nama saya Susana Fadara Saia. Saya berasal dari kelompok 7 dengan NIM 4211420073. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3.9 kerja untuk mengubah muatan sel terbalikan. Menurut kesepakatan arus listrik diberikan sebagai gerak muatan listrik, posisi dari daerah potensial yang lebih tinggi ke daerah potensial yang lebih rendah. Berbeda dengan potensial luar yang dapat diatur agar sama dengan agak kurang
atau agak lebih daripada epsilon dengan cara memindahkannya penyentuh geser. Jika beda potensial eksternal dibuat lebih kecil, infinitesimal, daripada epsilon, maka selama selang waktu yang pendek terjadinya perbedaan ini, terdapat pemindahan sejumlah muatan dz melalui rangkaian eksternal. Jika beda potensial eksternalnya diatur agar sedikit lebih besar daripada epsilon, muatan listrik dipindahkan ke dalam arah yang berlawanan dan kerja dilakukan pada sel. Dalam kedua kejadian ini, jumlah kerjanya ialah dW sama dengan epsilon dz. Sel terbalikan Daniell terdiri atas dua elektrode, yaitu tembaga atau Cu atau seng atau Zn, yang masing-masing dibenamkan dalam elektrolit yang berbeda, larutan CuSO4 jenuh dan larutan ZnSO4 jenuh yang dibatasi oleh dinding berpori-pori. Pada eksperimen menunjukkan bahwa elektrode Cu lebih positif dibandingkan dengan elektrode Zn, sehingga Cu disebut kutub positif dan Zn disebut kutub negatif. Jika sel Daniell tersebut dihubungkan dengan suatu potensimeter yang beda potensialnya lebih rendah, sedikit dengan gaya gerak listrik atau GGL sel, maka arus listrik atau pemindahan muatan positif akan terjadi dari Cu ke Zn. Apabila hal ini terjadi, seng melarut, seng sulfat terbentuk, tembaga diendapkan, dan tembaga sulfatnya terpakai. Berikut merupakan contoh gambar hampiran pemindah kuasi-stastik dari muatan dalam sel terbalikan. Jika Z berubah dengan jumlah berhingga, maka W sama dengan integral Zi hingga Zf epsilon dz. Jika arusnya I, maka dalam jangka waktu dτ, kuantitas dz sama dengan I dτ, dan W sama dengan integral I hingga F epsilon I dτ, dengan epsilon dalam volt dan muatan dalam kolom. Kerja akan dinyatakan dalam joule. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Van Leon. Di sini saya akan menjelaskan bagian 3.10, kerja untuk mengubah polarisasi padatan di elektrik. Luas permukaan A dari keping kapasitor memiliki dimensi linier yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jarak antara kedua keping. Jarak antara kedua keping dilambangkan sebagai L, beda potensial dilambangkan sebagai epsilon. Pada keping dapat dipertahankan oleh sebuah baterai. Di sini pada bagian kanan, epsilon itu adalah GGL-nya, terus A-nya itu adalah luas kepingnya, jarak antar kepingnya itu adalah L. Karena adanya beda potensial pada keping, maka akan timbul medan listrik antar keping dengan intensitas listrik E. E sama dengan epsilon per L. Selanjutnya, satu keping bermuatan plus Z dan keping yang lain bermuatan negatif Z. Bila muatan kapasitor diubah sejumlah infinitesimal dz, kerja yang dilakukan ialah dW sama dengan epsilon dz. Karena E sama dengan epsilon per L, maka epsilon sama dengan E kali L. Tinggal kita substitusikan ke dalam sini, maka dW sama dengan E kali L dz. Selanjutnya,
muatan Z pada keping sama dengan Z sama dengan D kali A, dengan D-nya itu menyatakan perpindahan listrik. Jadi dW sama dengan A kali L kali E DD, karena kita tahu bahwa A kali L itu adalah luas dikali lebarnya, jaraknya antar keping, maka disebut sebagai volumenya. Jadi dW sama dengan V kali E DD. V sama dengan A kali L. V menyatakan volume bahan dieelektrik. Jika P menyatakan polarisasi, maka D sama dengan epsilon 0 E ditambah P per V, di mana V-nya adalah volumenya. Dengan epsilon 0 menyatakan permitivitas ruang hampa dan P menyatakan polarisasi total. Jadi dW sama dengan V kali E DD. Nah, D-nya itu kita substitusikan, maka V sama dengan dW sama dengan V epsilon 0 E DE ditambah E dP. Perhatikan pada suku pertama dan suku kedua. Suku pertama adalah kerja yang diperlukan untuk menambah intensitas listrik dengan DE dan akan muncul sekalipun ruang hampa antara keping kapasitor itu hampa. Jadi di sini kita menggunakan yang bahan dieelektrik. Nah, kerja yang muncul akibat bahan, walaupun bahan itu ruang hampa, tetap ada yang bagian suku pertama. Nah, sekarang kita perhatikan suku kedua. Suku kedua adalah kerja yang diperlukan untuk menaikkan polarisasi dieelektrik sejumlah DE. Kita hanya perhatikan perubahan yang timbul pada bahan yang disebabkan kerja pada atau oleh bahan dieelektrik. Maka yang kita perhatikannya itu adalah suku keduanya saja, yaitu E dP. Sehingga dW sama dengan E dP. Sehingga besar usaha adalah, karena ini D, maka kita integralkan. W sama dengan integral dari Pi sampai Pf. Jadi polarisasi awal sampai polarisasi akhir E dP. Sekian, terima kasih. Baik, nama saya Barnas Atala. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Chandra dengan materi kerja untuk mengubah magnetisasi suatu padatan magnet. Terlihat dalam gambar 3.7, arus dapat dipertahankan mengalir dalam lilitan oleh sebuah baterai dan bisa diubah dengan menggerakkan penyentuh geser rheostat. Efek arus dalam lilitan ialah menimbulkan medan magnetik dengan imbas magnetik beta. Jika dimensinya seperti terlihat dalam gambar 3.7, maka beta hampir serba sama pada penampang toroid itu. Jangka waktu detorsi, imbas magnetiknya diubah sejumlah d beta. Jadi menurut prinsip Faraday mengenai imbas elektromagnetik, dalam lilitan akan terimbas elektromotansi imbas epsilon dengan rumus epsilon sama dengan min Na d beta per d torsi. Selama selang waktu dt terjadi pemindahan muatan dalam rangkaian sejumlah dz. Dan kerja yang dilakukan oleh sistem, maka untuk persamaan mempertahankan arus dw sama dengan min epsilon dz, lalu diturunkan menjadi Na d beta per d torsi dikali dz sama dengan Na dz per d torsi dikali d beta, yang dihasilkan menjadi N dikali A I d beta, dengan I sama dengan dz per dt. Intensitas magnetik H yang ditimbulkan oleh arus I dalam lilitan toroidal dapat dicari dari H sama dengan Ni per L sama dengan NaI sama dengan A kali L sama dengan E kali A dikali I per V. Dengan V menyatakan volume bahan magnetik, jadi N kali A kali I sama dengan V dikali H D W sama dengan VH D beta. Jika M menyatakan momen magnetik total dari bahan atau magnetisasi total, kita dapatkan hubungan B sama dengan mu 0 H ditambah mu 0 M per V. Jadi
dW sama dengan V mu 0 H dH ditambah mu 0 H dm. Jika tidak ada bahan dalam lilitan toroidal, M menjadi 0, beta sama dengan H, dan dW sama dengan V mu 0 H dH. Baik, perkenalkan nama saya Eka Wayunisari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota saya yaitu Barnas Atala. Ini adalah kerja yang diperlukan untuk menaikkan medan magnetik dalam volume V dari ruang hampa dengan sejumlah dH. Suku kedua mu 0 H dm. Menyatakan kerja yang dilakukan untuk menaikkan magnetisasi bahan sejumlah dm. Dalam buku hanya memusatkan perhatian pada perubahan temperatur, energi, dan seterusnya dari bahan yang ditimbulkan oleh kerja yang dilakukan pada atau oleh bahan. Akibatnya, untuk maksud perumusan dari dW sama dengan mu 0 H dm, yaitu jika H diukur dalam ampere per meter dan M dalam ampere per meter kuadrat, maka kerja dinyatakan dalam joule. Jika magnetisasi dipaksa untuk berubah dengan sejumlah berhingga hingga MI ke MF, kerja menjadi perumusannya menjadi W sama dengan mu 0 integral dari MI sampai MF H dm. Percobaan pada paramagnetik biasanya dilakukan dengan memakai cuplikan dalam bentuk silinder atau elipsoid, bukan toroid. Dalam hal ini, medan H di dalam bahan sedikit lebih kecil daripada medan H yang ditimbulkan oleh arus listrik dalam sebuah lilitan yang melingkunginya, karena ada medan balik, yaitu medan demagnetisasi. Medan demagnetisasi itu sendiri yaitu ditimbulkan oleh kutub magnetik yang terbentuk pada permukaan cuplikan. Dalam medan magnetik longitudinal, efek demagnetisasi dapat diabaikan dengan cara memakai silinder yang panjangnya jauh melebihi diameternya, atau bisa dilakukan koreksi dengan cara mudah. Dalam medan magnetik transversal, faktor koreksi harus diperhitungkan. Kita akan membatasi diri pada toroid atau silinder yang ramping dan panjang dalam medan longitudinal dengan medan H internal dan eksternalnya sama. Dalam kejadian sebenarnya, perubahan magnetisasi tercapai secara hampir kuasi-statik, sehingga persamaan keadaan dapat dipakai dalam pengintegrasian ungkapan yang menyatakan kerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.